Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait peran IQ, EQ, CQ, dan AQ ya. Jadi ada 4 macam ya. Kita nanti kita akan membahas satu persatu masing-masing perbedaannya. Itu seperti apa. Jadi nanti pembahasan ini akan terbagi menjadi 2 part. Part yang pertama ini mungkin terkait pengertian-pengertiannya, nanti part kedua mungkin akan lebih dalam lagi, entah itu studi kasus dan lain-lain. Ya, jadi harapannya mahasiswa mampu menjelaskan peran IQ, EQ, CQ, dan IQ, EQ ya, EQ dalam perkembangan profesi. Nah, kalau dari slide terlampir, mungkin teman-teman bisa lihat 2 gambar yang berbeda ya. Itu yang satu pekerjanya serius banget gitu. Bener-bener gak bisa diganggu depan laptop gitu kan. Yang satu lagi kerjanya bisa bareng-bareng, bisa sambil ketawa, bercanda, dan lain-lain gitu. Mungkin ini ya sebelum masuk materi ya gitu. Ini kelihatan lah kalau misalkan orang pertama ini kelihatannya serius ya, serius. Mungkin bisa jadi juga pinter gitu. Kalau yang orang kedua ini ya bisa jadi pinter gitu. Cuman apa namanya? Nggak yang serius-serius banget. Bisa kerjanya tuh bisa sambil ketawa sama teman-temannya, tapi kerjaannya tetap selesai gitu. Kalau misalkan jadi pemimpin, teman-teman nih, misalkan suatu saat kan, amin ya, teman-teman bisa jadi pemimpin, entah bekerja dimanapun ya, gitu. Teman-teman akan pilih yang mana, gitu kira-kira? Yang serius banget, pekerjaan pekerjaannya dua-duanya sama-sama selesai, gitu. Cuman yang satu serius banget, gitu. Mungkin juga lebih pinter ya, mungkin lebih pinter, tapi yang kedua ini dia nggak terlalu pinter, biasa aja, tapi kerjaan juga tetap selesai, gitu. Cuma memang mungkin butuh waktu untuk belajar gitu. Butuh proses untuk belajar. Kira-kira teman-teman akan pilih yang pertama atau yang kedua? Sekilas mungkin teman-teman sebagai pemimpin akan milih yang pertama mungkin ya gitu. Karena ya udah dia pinter, dia akan eh, apa fokus, dia akan nggak perlu diajarin lagi gitu. Tapi di dunia nyata, di pekerjaan gitu, mungkin teman-teman ada yang mengalami, ada yang sudah mengalami atau akan mengalami, jawabannya nggak akan sesederhana itu gitu. Nah, di materi kali ini kita akan membahas kenapa seperti itu. Kenapa nggak langsung orang yang pinter, orang yang fokus yang akan yang akan diangkat atau dipromosikan. Kenapa malah orang yang biasa-biasa aja. Nanti akan kita bahas. Nah, mungkin kita balik lagi ya ke pertemuan awal membahas etika profesi. Mungkin kita bahas sedikit, intermezzo dikit lah. Gitu. Jadi secara sederhana, etika ini mempelajari tentang hal yang benar dan juga hal yang salah. Gitu. Sedangkan kalau profesi itu adalah suatu pekerjaan yang memang menuntut keahlian. Jadi profesi itu ya dalam pekerjaan harus ada keahlian baru dibilang profesi. Nah, jadi etika profesi ini singkatnya adalah bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita dengan baik dan benar. Tuh. Kedengarannya sederhana ya, gitu. Tapi dalam prakteknya nggak sesederhana itu. Saya kasih contoh. Bayangin aja kalian kerja di sebuah perusahaan. Terus kalian kan pasti akan dikasih target ya. Ada yang harus selesai hari ini misalkan. Tapi bahan yang tersedia itu kualitasnya nggak kurang bagus gitu, kurang kurang cocok lah. Tuh. Kalau kalian tetap lanjutin produksi, ya targetnya udah pasti tercapai gitu. Tapi kualitasnya turun. Nah, opsi kedua, kalau kalian nggak produksi, kualitasnya terjaga, tapi targetnya gagal. Nah, itu
satu dilema ya, satu dilema yang teman-teman mungkin akan teman-teman hadapi ketika di dunia pekerjaan. Apakah teman-teman akan melakukan opsi yang pertama, tetap menjaga kualitas, tapi targetnya tidak tercapai, atau teman-teman memilih untuk tetap menjaga kualitas dan targetnya nggak sesuai. Nah, itu nanti akan teman-teman alami. Nah, semua pilihan itu kembali lagi ke individu. Balik lagi ke individu, apakah kalau misalkan menjaga kualitas kan targetnya tidak tercapai. Nah, itu kan mungkin bisa dikomunikasikan dengan klien gitu, bisa disampaikan opsi-opsi tersebut gitu. Kalau teman-teman memutuskan langsung, udahlah yang penting target saya tercapai gitu, tapi hasilnya nggak peduli. Nah, itu kan mungkin eh saat ini tidak terasa ya gitu, tapi kan kedepannya ketika customer tahu, customer melihat barangnya ternyata nggak sesuai sama spesifikasi awal, nah itu akan menimbulkan trust issue ya. Jadi kepercayaan customer akan menurun kepada teman-teman, gak hanya ke teman-teman aja gitu sebagai pekerja, tapi ke perusahaan. Nah itu jangka dampaknya itu jangka panjang gitu. Nah itu contoh untuk di dalam etika profesi ya. Teman-teman akan memilih apa? Nah itu yang menggambarkan etika teman-teman semua. Tuh. Nah, tadi ini jawaban yang tadi. Kira-kira yang benar yang mana gitu. Apakah saya pilih opsi pertama atau saya pilih opsi kedua? Nah, emang jawabannya itu nggak akan benar-benar bikin nyaman teman-teman ya gitu. Kadang kita dihadapkan sama pilihan yang sama-sama sulit gitu. Nah, contoh yang lain mungkin kalau misalkan kalian tahu ada rekan kerjanya ngelakuin kesalahan gitu. Kalau kalian laporin, benar secara etika gitu, tapi resikonya hubungan kalian jadi rusak, hubungan pertemanan kalian jadi rusak. Tapi kalau misalkan kalian diem, ya secara pribadi ya mana-mana aja, cuman secara moral pasti salah gitu. Padahal kita tahu tapi kita nggak ngomong gitu ya. Di titik ini yang bekerja itu bukan cuman ilmu pengetahuan gitu, tapi juga karakter kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu IQ. Nah, IQ ini adalah kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir, logika, analisis, dan juga problem solving. IQ itu penting gitu. Nah, di banyak pekerjaan, IQ tuh ibaratnya fondasi, gitu ya teman-teman. Saya kasih contoh sederhana. Misal, di industri furnitur nih, pas mau buat produk, misalnya lemari aja gitu. Kalau teman-teman salah hitung ukuran, bisa aja nggak pas ya ketika teman-teman mau assembly gitu ya. Kalau salah setting mesin, produk juga bisa rusak. Nah, di sini IQ itu yang berperan besar. Tapi sekarang kita lihat lagi di sisi yang lain. Ada nih orang pinter banget. Dia paham sistem keuangan, dia tahu celah-celahnya, tapi setelah itu dia pakai nih informasi tersebut atau celah tersebut untuk keuntungan pribadinya. Secara IQ dia udah pasti pinter banget ya, sampai tahu celah-celahnya ya gitu. Tapi secara etika, ya kalian bisa pikir sendiri lah gimana gitu. Nah, dari kejadian tersebut, kita bisa tahu gitu kalau IQ itu bisa membuat kita mampu melakukan sesuatu gitu. Tapi tidak menjamin kita memilih melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Jadi kalau IQ itu pengetahuan yang penting untuk kita punya gitu. Cuman IQ ini hanya bisa membuat kita melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu ya belum tentu benar gitu. Jadi nggak menjamin kita punya IQ tinggi, kita melakukan sesuatu yang benar itu nggak menjamin gitu. Itu adalah IQ ya. Nanti di slide ini kan teman-teman bisa baca ya kemampuan individunya berpikir secara abstrak, memecahkan masalah, tadi problem solving gitu, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap pengalaman hidup sehari-hari. Nah, IQ ini ya biasa bisa kita tahu dari ngerjain soal-soal ya. Biasanya kan ada tes IQ. Banyak juga tuh tes IQ yang gratis ya.
yang bisa online itu teman-teman juga bisa coba. Kalau teman-teman belum pernah tes IQ, coba aja tes IQ. Seru kok. Tes-tesnya tuh seru. Itu. Ini tadi IQ. Kemudian sekarang kita masuk ke EQ, ya, Emotional Intelligence. Jadi EQ ini singkatnya adalah kemampuan mengelola emosi. Gimana caranya kita mengelola emosi kita, termasuk mengendalikan diri kita sendiri, kemudian juga memahami orang lain, komunikasi yang baik dengan sekitar kita. Contoh, di tempat kerja ada atasannya gampang marah, terus juga kalau ada salah dikit langsung teriak. Terus yang terjadi apa? Yang terjadi ya bawahannya akan jadi takut, nggak berani nanya. Akhirnya kesalahannya justru jadi makin banyak gitu karena nggak berani nanya. Nah, bandingin aja sama atasan yang punya karakter yang tegas, tapi nggak mencak-mencak ya, nggak meledak-meledak, bisa kasih arahan, bisa mendengarkan. Hasilnya apa? Hasilnya ya timnya atau bawahannya bisa jadi lebih nyaman dan terbuka untuk bertanya. Jadi bisa juga jadi lebih produktif. Jadi kesalahan juga bisa diminimalisir. Nah, perbedaannya di mana? Bukan di IQ. Pengetahuannya mungkin sama-sama pinter gitu. Atasan yang pertama sama kedua tuh sama-sama pinter. Tapi perbedaannya di EQ, di emotional intelligence. Kalau tadi kan IQ itu kemampuan untuk bisa berpikir ya, kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau EQ ini, bagaimana kita bereaksi saat situasi tidak ideal atau tidak sesuai yang seharusnya atau yang kita pikirkan, gitu. Jadi kalau tadi IQ, kemampuan kita berpikir atau melakukan sesuatu, kalau EQ, gimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, gitu. Nah, di dunia kerja, situasi yang gak ideal, yang gak sesuai sama pemikiran kita, itu hampir setiap hari bisa terjadi gitu. Nah, di sini EQ itu sangat berperan penting. Gitu. Jadi EQ yaitu, kalau di slide bisa dibaca sama teman-teman, itu kecerdasan emosional atau kemampuan individu dalam memahami perasaan sendiri, motivasi ke orang lain, dan mengelola emosi dengan baik. Nah, EQ sendiri itu terbagi menjadi dua ya, gitu. Pribadi dan juga sosial. Kalau pribadi terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, juga motivasi. Tapi kalau secara sosial itu terdiri dari rasa empati dan juga keterampilan sosial atau em, apa namanya bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mungkin dengan rekan kerja gitu, dengan atasan seperti itu. Mungkin juga teman-teman akan dihadapi nantinya sama eh, atasan yang menurut teman-teman tuh gak banget gitu, suka marah-marah, terus juga kemudian terus juga suka nggak ngasih arahan yang jelas. Nah, peran EQ ini di sini sangat penting gitu. Gimana teman-teman bisa bereaksi terhadap hal tersebut? Apakah teman-teman ikut mencak-mencak, ikut kesel, atau teman-teman bisa tetap profesional, yaitu tetap bekerja sesuai porsi teman-teman, sesuai jalan yang baik. Nah, itu semua pilihan teman-teman gitu. Nah, di sini IQ berperan penting. Kemudian CQ atau creativity. Nah, kalau CQ ini kaitannya gimana cara kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Entah itu dalam budaya kerja, cara kerja, ataupun cara berpikir. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, di dunia kerja itu gak homogen ya, dalam artian gak semuanya sama. Maksudnya kita bisa aja bekerja sama orang dari berbagai daerah, kemudian latar belakang yang berbeda, bahkan bisa jadi dari negara yang berbeda. Itu contohnya, misalkan teman-teman kan WNI nih, WNI semua kan, WNI gitu, kerja dapat klien dari luar negeri. Nah, pasti kan punya standar kualitas yang beda-beda ya. Itu standar kualitas yang beda-beda, cara komunikasi yang beda. Nah, kalau
teman-teman maksain cara kerja, misalkan jangan klien aja deh, atasan aja deh, atasan kan ada juga yang atasannya orang luar ya. Kalau teman-teman maksain cara kerja sesuai cara kerja teman-teman gitu, pasti akan ada konflik. Tapi kalau teman-teman menyesuaikan dengan cara kerja yang seharusnya, ini atasan teman-teman ya, atasan teman-teman orang luar negeri, itu pasti punya cara kerja sendiri yang harus teman-teman ikuti gitu. Kalau teman-teman mengikuti itu, pasti kerjaannya akan lancar. Nah, di sini CQ ini berperan gitu. Jadi CQ ini membuat kita menjadi pribadi yang fleksibel, tapi tanpa kehilangan prinsip. Gitu. Selama prinsip-prinsip norma kebaikan tidak dilanggar, ya itu nggak jadi masalah, meskipun caranya berbeda gitu. Karena kan eh, suatu hal itu nggak mesti caranya sama ya. Ketika kita mau mencapai suatu hal, nggak mesti caranya sama. Tuh, jadi kalau caranya yang berbeda, yang penting mencapai hal yang sama, ya nggak jadi masalah. Ikutin aja gitu. Nah itu kalau di slide teman-teman bisa baca ya, itu kecerdasan kreativitas, kemampuan mental seseorang, atau keterampilan individu dalam menghasilkan sesuatu. Ya, dengan tipe kecerdasan ini memiliki kemampuan berpikir yang fleksibel. Jadi nggak kalau mau mencapai A itu harus caranya tipe 1 gitu. Padahal ada tipe-tipe yang lainnya gitu. Jadi teman-teman harus bisa fleksibel dengan itu. Nah, yang terakhir itu adalah adversity. Adversity ini adalah kemampuan kita dalam menghadapi kesulitan. Jadi kemampuan kita untuk bertahan. Kita semua kan pasti pernah gagal ya, gitu. Entah itu dalam ujian sekolah, dalam pekerjaan, mungkin dalam percintaan ya. Mungkin di luar konteks dalam percintaan dan lain-lain. Kita semua pasti pernah gagal, pernah ngalamin kegagalan. Nah, pertanyaannya, yang kita lakukan setelah kegagalan itu apa sih? Apa kita langsung nyerah? Apa kita langsung sedih, nangis-nangis, udah deh gue nggak bisa hidup deh, pokoknya apakah kayak gitu? Gitu. Ini perbedaannya yang terjadi di adversity ya. Jadi di misalkan di dunia kerja ya, karena kita etika profesi, jadi kita bicarakan di dunia kerja. Di dunia kerja tekanan itu pasti ada. Deadline, komplain, kesalahan, dan lain-lain itu pasti ada. Dan itu hal yang wajar gitu. Kalau adversity quotient atau AQ kita, IQ ya, AQ, IQ kita rendah, kita pasti akan mudah jatuh, mudah nyerah, dan lain-lain gitu. Tapi kalau EQ kita kuat, masalah apapun yang terjadi, pasti kita akan bangkit. Nangis, sedih, itu hal yang wajar. Nggak maksudnya orang yang nangis, orang yang sedih, mau cewek, mau cowok, nggak ada yang lemah gitu. Itu adalah eh, apa namanya, ekspresi yang wajar atau emosi yang wajar. Tapi ketika itu terus-terusan terjadi, nggak ada apa namanya, nggak ada keinginan bangkit atau oh ya udah deh saya misalkan plan A nggak jalan, ya udah deh saya lakuin plan B, nggak ada kayak gitu. Nah itu yang salah gitu. Jadi kalau misalkan mau nangis, sedih dan lain-lain itu hal yang wajar gitu. Tapi after itu ya udah bangkit lagi. Entah itu nyoba lagi hal yang sama atau move on dan coba hal yang baru gitu. Nah, itu berarti adversity quotient teman-teman itu adalah tinggi. Jadi kalau teman-teman nggak meratapi satu hal, ya itu berarti adversity quotient teman-teman itu bagus. Tuh, nah adversity quotient ini pertama kali dikenalkan oleh Paul ya. Ini kecerdasan yang dimiliki suatu individu dalam menghadapi sebuah tantangan atau kesulitan. Gitu.
Nah, individu dengan tipe kecerdasan ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu. Dan bisa tahu cara memperbaikinya bagaimana. Jadi kalau, nah ini simpulannya ya, betul. Jadi di pertemuan hari ini, simpulannya tadi kita udah belajarin empat, ada IQ, EQ, CQ, dan AQ ya, AQ. Kalau IQ tadi kita eh, bisa berpikir secara logika, ilmu pengetahuan. Kalau EQ membuat kita bisa mengelola diri, melakukan sesuatu yang benar atau yang salah, atau reaksi kita terhadap sesuatu, itu EQ. Kalau CQ membuat kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Gitu. Gimana caranya kita beradaptasi dengan sekitar kita. Kemudian kalau EQ itu membuat kita bisa bertahan atau tidak dengan keadaan apapun yang terjadi. Jadi kalau EQ itu lebih ke eh, kita kuat mental apa enggak nih gitu. Itu kalau EQ. Nah, pada intinya kalau misalkan di dunia profesi atau pekerjaan, keberhasilan dalam pekerjaan itu ya kombinasi dari semua ini gitu, bukan salah satu. Jadi jadi bukan hanya pinter aja gitu, tapi juga bisa nggak mengelola emosi, bisa nggak kerjasama dengan sekitar, bisa nggak kalau misalkan gagal terus bangkit lagi gitu. Jadi keberhasilan dalam profesi ya itu semua harus ada gitu. Kalau salah satunya nggak ada, ya apa namanya, teman-teman akan apa namanya di situ-situ aja, akan stagnan aja gitu. Ini terlepas dari apa gangguan lain ya. Mungkin ada masalah personal yang lain itu terlepas dari itu gitu. Tapi kalau teman-teman punya ini semua teman-teman usahakan dengan baik, insya Allah kedepannya akan lebih baik gitu. Karena di dunia kerja itu gak hanya kepintaran aja yang diuji ya, tapi juga siapa diri kita sebenarnya, apakah kita bisa bertahan di situ dengan baik. So, kalaupun kita harus misalkan di nanti tempat kerja teman-teman ngerasa "Ah, kayaknya saya udah gak cocok, saya mau keluar." Kalaupun teman-teman memilih untuk keluar, iya keluar dengan cara yang baik, tinggalkan kesan yang baik meskipun teman-teman udah kesel banget, udah muak banget di situ, tinggalkan kesan yang baik. Terus meskipun nanti teman-teman mungkin di pekerjaan dipindahin, pokoknya teman-teman udah ngebantu sebisa mungkin terus tiba-tiba dipindahin karena satu dan lain hal itu, biarin aja, tetap aja jalan gitu. Apakah teman-teman mengubah eh kualitas kerja teman-teman? Ya baiknya tidak gitu. Meskipun memang pasti kesel banget ya gitu, pasti kesel, bete, mungkin sakit hati juga gitu. Tapi telan aja nggak jadi masalah gitu. Karena ditanamkan juga di dalam diri teman-teman bahwa bekerja yang kayak pertemuan pertama ya, bekerja itu nggak hanya sekedar uang aja gitu. Tapi tanamkan bahwa punya kepuasan di dalam diri teman-teman. Saya bekerja ya karena saya puas dengan hasil kerja saya. Gitu. Saya mau melakukan hal yang terbaik dengan hasil kerja saya. Jadi nggak peduli mau dipandang seperti apa, mau nantinya dipromosikan atau enggak. Itu yang penting ketika teman-teman dikasih pekerjaan, kerjakan dengan baik. Sebaik mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Urusan hasilnya itu urusan belakang, gitu. Jadi mungkin eh, teman-teman nggak di apa namanya hasilnya teman-teman misalkan nggak dapat kenaikan jabatan di tempat kerja, tapi mungkin teman-teman akan dapat rezeki di tempat lain. Entah teman-teman mungkin dapat kerjaan sampingan, entah teman-teman mungkin dapat rezeki yang lain, mungkin teman-teman diberi kesehatan, itu semua kan rezeki ya. Gitu. Jadi apapun pekerjaan teman-teman, apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa semaksimal mungkin. Urusan hasil itu urusan belakangan gitu. Percaya aja, pasti akan ada gantinya gitu. Ya, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat.
Semoga teman-teman juga sukses selalu, lancar-lancar di tempat kerjanya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya nanti di part 2. Terima kasih.